Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 9 semuanya. Kita ketemu lagi di video persiapan untuk penilaian tengah semester untuk semester ganjil tahun 2021-2022. Saya memberikan latihan soal beserta pembahasan untuk 20 soal. Materi 1, reproduksi manusia, dan materi 2, reproduksi tumbuhan dan hewan. Kita mulai dengan soal nomor 1. Berikut ini adalah saluran reproduksi pria yang secara berurutan dari dalam keluar adalah, kita cek, ini dari option jawabannya. Dari dalam berarti kita dimulai dari testis, semuanya ini testis. Habis testis, itu sperma akan mengalami proses pematangan, yaitu di epididymis, berarti antara B dan D. Dari epididymis, sperma akan melewati vas deferens dulu. Jadi dari testis, kemudian akan mengalami pematangan di epididymis ini. Setelah itu melewati vas deferens, kemudian baru ke uretra, dan terakhir dikeluarkan melalui penis. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Soal nomor 2. Peristiwa pelepasan ovum dari ovarium disebut. Peristiwa pelepasan ovum dari ovarium itu dinamakan dengan ovulasi. C. Yang A, menstruasi itu adalah pelepasan darah atau dinding endometrium. Akibat dari tidak terjadi fertilisasi antara ovum dengan sperma. Kemudian fertilisasi itu adalah pertemuan antara ovum dan sperma. Oogenesis adalah proses Oke, kita lanjutkan. Soal nomor 3. Ini ada gambar organ reproduksi wanita. Pertanyaannya adalah, berdasarkan gambar di samping, uterus dan oviduct. Uterus dan oviduct. Karena di sini diminta berturut-turut, berarti yang disebut dulu adalah uterus. Kita kasih keterangan dulu. Nomor 1 ini adalah ovarium. Nomor 2 ini adalah oviduct. Nomor 3 ini adalah endometrium. Nomor 4 ini adalah uterus. Dan nomor 5 ini adalah cervix. Jadi kalau ditanyakan uterus dan oviduct, uterusnya disebut dulu, berarti uterus nomor 4, oviductnya adalah nomor 2. Jawabannya D. Soal nomor 4, di dalam penis terdapat saluran yang disebut uretra. Saluran ini berfungsi untuk, jadi uretra itu adalah organ reproduksi pada laki-laki atau organ yang ada di laki-laki yang memiliki dua fungsi. Selain sebagai organ reproduksi, uretra ini juga merupakan saluran untuk
pengeluaran urin. Jadi berfungsi juga sebagai organ ekskresi. Jadi jawabannya adalah saluran sperma dan urin. Ini ya uretra. Ini. Nah, ini kantung kemih. Ini kantung kemih, kemudian yang ini saluran spermanya. Jadi dia bergabung di sini. Oke. Kita lanjutkan soal nomor 5. Seorang wanita yang sudah tidak produktif untuk bereproduksi akan ditandai dengan tidak lagi mengalami menstruasi. Peristiwa ini disebut dengan, kalau wanita sudah tidak mengalami menstruasi, maka disebut wanita tersebut sudah mengalami menopause. Nah, kita artikan dari jawaban yang lainnya. Oogenesis adalah proses pembentukan ovum. Menarche itu adalah awal terjadinya peristiwa menstruasi. Ovulasi adalah proses keluarnya ovum dari ovarium. Soal nomor 6, ini ada gambar tahapan pada pembelahan sel. Pertanyaannya adalah berdasarkan gambar pembelahan sel di samping, fase anafase. Fase anafase ditunjukkan oleh nomor, kita kasih keterangan dulu. Gambar nomor 1 itu adalah profase. Nomor 2 yang cirinya kromosom berada di bidang di ekuator gini, ini disebut dengan metafase. Ini anafase. Dan ini telofase. Jawaban yang tepat ditunjukkan oleh nomor 3. Soal selanjutnya nomor 7. Pernyataan di bawah ini berhubungan dengan pembelahan sel. Yang nomor 1, jumlah sel anak yang dihasilkan. 2, tempat berlangsungnya pembelahan. 3, jumlah kromosom sel anak. 4, besarnya sel yang membelah. Perbedaan antara pembelahan mitosis dan meiosis terletak pada proses pembelahan mitosis dan meiosis itu dicirikan jumlah sel anak yang dihasilkan pasti. Ada perbedaan pada jumlah sel anak yang dihasilkan. Jumlah sel anak yang dihasilkan betul merupakan perbedaan mitosis dan meiosis. Tempat berlangsung pembelahan juga berbeda. Jumlah kromosom sel anaknya juga berbeda. Besar sel yang membelah ini tidak. Berarti 1, 2, dan 3. Tabel perbedaan mitosis dan meiosis saya berikan di bawah ini. Soal nomor 8. Berdasarkan tabel di samping, ini tabelnya, perbedaan mitosis dan meiosis yang sesuai ditunjukkan oleh sel yang membelah. Mitosis itu di sel tubuh, ini terbalik ya. Terbalik. Sifat sel anak, kalau mitosis identik dengan induk, meiosis rekombinasi, dua-duanya rekombinasi. Jumlah kromosom sel anak, mitosis diploid, meiosis haploid, betul. Jadi jawabannya C. Jumlah sel anak pada mitosis 4, tergantung dari sel yang membelah ya. Kalau mitosis itu bisa 4, berarti meiosisnya 8. Kalau di sini 4, di sini 8. Frekuensi pembelahannya ini 1 kali, yang ini 2 kali. Jadi jawabannya C. Nomor 9, penyakit pada sistem reproduksi manusia yang disebabkan oleh virus.
clue-nya adalah virus. Kita cek. Sifilis itu bakteri, penyebabnya adalah bakteri, namanya adalah Treponema pallidum. Gonore itu juga bakteri, nama bakterinya adalah Neisseria gonorrhea. AIDS itu disebabkan oleh virus HIV, dan keputihan itu disebabkan oleh jamur. Jadi jawabannya C. Gambar di sebelah adalah Treponema pallidum yang menyebabkan penyakit. Nah, ini sudah saya bahas. Treponema pallidum itu adalah bakteri berbentuk spiral yang menyebabkan penyakit sifilis. Ini ada gambar penyerbukan. Soal nomor 11. Berdasarkan gambar di samping, proses penyerbukan tetangga dan penyerbukan silang berturut-turut ditunjukkan oleh nomor. Ini yang disebut dulu adalah penyerbukan tetangga, setelah itu baru penyerbukan silang. Nomor 1, dari bunga yang sama. Kalau dari bunga yang sama berarti ini penyerbukan sendiri. Nomor 2, dari satu tanaman tetapi berbeda bunga, berarti nomor 2 ini disebut dengan penyerbukan tetangga. Nomor 3, bunganya sama, satu spesies tetapi berbeda pohon. Itu disebut dengan penyerbukan silang. Karena pertanyaannya penyerbukan tetangga dan penyerbukan silang, berarti 2 dan 3. 2 dan 3. Nah, untuk penyerbukan bastar, itu adalah penyerbukan yang berbeda spesies, berbeda pohon. Bastar. Ini yang sering tertukar. Bastar itu beda spesies dan beda pohon. Beda warna seperti ini sudah disebut sebagai berbeda spesies. Lanjut soal nomor 12. Pada tanaman eceng gondok dan teratai, proses penyerbukannya dibantu oleh eceng gondok dan teratai itu hidupnya di air. Berarti proses penyerbukannya tentu saja dibantu oleh air. Nah, ini eceng gondok. Ini teratai ya. Teratai proses penyerbukannya dibantu oleh air. Kalau bentuknya seperti ini, bunganya itu tidak berwarna dan ringan, mudah tertiup angin, berarti ini dibantu oleh angin. Ini dibantu oleh angin. Kemudian ini serangga, dibantu oleh serangga. Cirinya memiliki nektar, aromanya itu menyengat, dan mahkota bunganya itu menarik. Terus ini dibantu oleh burung atau ornito. Burung. Biasanya itu memiliki mahkota yang berbentuk seperti trompet. Dan yang terakhir ini dibantu oleh manusia. Nah, ini ada gambar tumbuhan atau tanaman Zingibraceae. Contohnya ini adalah lengkuas. Soalnya proses reproduksi yang sesuai pada tumbuhan di gambar di samping adalah ini, dia reproduksinya itu adalah dengan rizoma. Jadi lengkuas itu dengan rizoma. Rizoma. Rizoma itu nama lainnya adalah akar rimpang atau akar tinggal. Dan karena dia reproduksinya itu tanpa terjadi fertilisasi, berarti dia vegetatif. Vegetatif rizoma.
Umbi akar itu contohnya pada wortel. Stolon itu contohnya pada rumput teki atau stroberi. Lanjut soal berikutnya. Soal nomor 14. Reproduksi yang memungkinkan tumbuhan mewarisi semua karakteristik atau sifat hanya dari satu induk. Hanya berasal dari satu induk adalah reproduksi secara, karena dari satu induk pasti tidak terjadi fertilisasi. Karena fertilisasi itu 50% dari induk betina dan 50% dari induk jantan, atau 50% dari satu induk, 50%-nya dari induk yang lain. Karena ini semuanya berasal dari satu induk, maka disebut dengan reproduksi vegetatif atau tak kawin. Soal nomor 15, berikut ini merupakan perkembangbiakan vegetatif alami. Vegetatif alami, vegetatif itu tak kawin. Alami itu berarti tanpa campur tangan manusia. Mana saja kita cek. Stek itu dibutuhkan bantuan manusia, okulasi bantuan manusia, cangkok juga manusia. Berarti ini tidak sesuai. Geragih, tunas, okulasi. Okulasinya ini yang tidak sesuai. Stek, umbi batang, umbi akar. Steknya ini yang butuh bantuan manusia. Berarti yang D. Tunas, umbi batang, dan umbi lapis. Ini jawabannya. Vegetatif alami. Nah, ini ada beberapa contoh, kita kasih keterangan aja. Yang ini cangkok ya. Ini cangkok berarti dia vegetatif buatan. Terus ini stek batang berarti vege buatan. Ini tunas adventif vege. Tunas adventif itu vegetatif alami. Ini umbi lapis vege alami. Ini merunduk vege buatan. Ini rhizoma vege alami. Oke. Lanjut soal nomor 16. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan hanya dapat terjadi pada tumbuhan yang memiliki perkembangbiakan generatif. Berarti kalau generatif itu kawin. Kalau kawin itu mutlak dibutuhkan fertilisasi. Berarti harus ada alat perkembangbiakan. Karena alat perkembangbiakan pada tumbuhan itu adalah putik dan benang sari, berarti harus ada bunga. Jawabannya D. Kita lanjutkan soal nomor 17. Berdasarkan gambar di samping, embrio akan terbentuk oleh karena pertemuan antara, nah ini adalah proses pembelahan ganda, pembuahan ganda, proses pembuahan ganda. Jadi pada spermatofita itu pembuahannya adalah ganda. Artinya terjadi dua kali pembuahan. Pembuahan yang pertama itu membentuk embrio. Dan pembuahan yang kedua itu membentuk endosperm.
Endosperm itu cadangan makanan. Untuk pembentukan embrio itu terjadinya adalah pertemuan antara ovum dengan sperma 1. Ovumnya itu nomor 1, sperma 1 itu nomor 3. Untuk pembuahan yang kedua, terbentuknya endosperm itu pertemuan antara inti sel kandung lembaga sekunder dengan sperma 2. Inti sel kandung lembaga sekunder itu nomor 5 dan sperma 2 itu nomor 4. Karena di sini pertanyaannya pembentukan embrio berarti 1 dan 3. Nomor 18, kelompok hewan yang berkembang biak secara ovipar. Ovipar ya. Ovipar itu bertelur. Nah, ini harus diingat 5 kelas pada vertebrata. Ada Pisces, amfibi, aves, reptilia, dan terakhir mamalia. Pisces itu ovipar, amfibi itu juga ovipar, reptil, aves itu juga ovipar, mamalia itu vivipar. Reptil itu ada yang ovipar, ada juga yang ovovivipar. Yang ovipar kita cek. Sekarang kita cek ayam, angsa, bebek, itu semuanya ovipar. Kera itu mamalia. Kelinci juga mamalia. Bebek ovipar. Angsa, bebek, kudanya yang mamalia. Lumba-lumba ini mamalia. Ini reptil. Jadi jawabannya A. Karena harus semuanya ovipar ya. Soal nomor 19, peristiwa perubahan bentuk tubuh secara bertahap yang dimulai dari larva sampai dengan dewasa disebut dengan metamorfosis. Metagenesis itu pergiliran keturunan. Pada lumut dan paku. Jadi fase gamet ke spora, gametofit ke sporofit. Nah, itu disebut dengan metagenesis. Ini fase spora pada lumut dan paku. Hermaprodit itu hewan dengan 2 alat kelamin dalam 1 tubuh. Soal terakhir, ini ada gambar reproduksi. Perhatikan perkembangbiakan pada Euglena viridis berikut ini. Proses reproduksi pada gambar tersebut adalah, jadi ini dari satu hewan ini dia tuh protista. Jadi Euglena itu adalah protista. Dia bisa disebut sebagai protista mirip hewan karena dia memiliki alat gerak. Jadi karena ada flagelnya disebut mirip hewan.
Tapi karena dia juga memiliki kloroplas, dia bisa disebut sebagai protista, mirip tumbuhan. Proses reproduksinya dengan membelah diri. Seperti ini, dari satu, kemudian dia membelah menjadi dua. Seperti ini, jadi dua. Ini disebut dengan membelah diri. Kalau membentuk tunas itu contohnya pada Porifera. Kemudian partenogenesis itu contohnya pada lebah. Autotomi itu contohnya pada cicak. Atau bisa juga yang lainnya adalah planaria. Tadi 20 soal latihan untuk materi reproduksi manusia, reproduksi tumbuhan, dan reproduksi hewan sudah saya berikan dan kita bahas bersama-sama. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa bagikan video latihan soal ini kepada teman-teman kalian yang lainnya. Selamat belajar untuk persiapan PTS. Semoga sukses PTS kalian. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.